Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Gus Menteri sudah mengundang saya di acara ini, dan lebih penting lagi terima kasih untuk kolaborasinya dalam suatu inisiatif yang harapan saya 5-10 tahun ke depan hari ini akan diingat sebagai hari di mana pemerintah mengambil posisi yang kuat demi toleransi, dan itu adalah impian saya dari dulu, Gus Menteri. Saya ini sama Gus Menteri banyak perbedaannya, latar belakangnya berbeda, ya, bidangnya berbeda, tetapi ternyata ada yang samanya juga. Dua-duanya lumayan muda. Gus Menteri nyaris milenial, saya nyaris nggak jadi milenial, ya kan, jadi masih di dalam boundary-nya. Tapi itu satu hal, kita dua-duanya muda di kabinet, dan kami juga dua-duanya NKRI harga mati. Tapi enak, karena kalau gitu tidak ada daerah abu-abu di sini, hanya ada toleransi or nothing gitu. Jadi itu udah kita mengambil posisi keras di dalam dunia pendidikan kita. Oh iya, satu lagi Gus Yakut, kita dua-duanya juga tergantung definisinya, bisa dibilang nekat, bisa dibilang berani, tergantung lah, pilih definisinya gitu. Jadi karena itu saya, walaupun dibilang sama beberapa tim saya, apa kita tepat menggunakan kata dosa atau enggak, saya bilang langsung tepat, kita menempatkan kata 3 dosa ada di sistem pendidikan kita pada saat ini. Dan 3 dosa tersebut, nomor 1 adalah intoleransi, nomor 2 adalah perundungan atau bullying, dan nomor 3 adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Jadinya biar diperjelas saja posisi Kemendikbudristek dan pemerintah pusat terhadap 3 dosa ini adalah 3 hal yang akan kita basmikan dari sistem pendidikan kita. Tentunya akan makan waktu untuk melaksanakan ini, tapi itu adalah aspirasi dan tidak ada abu-abu untuk mencapai aspirasi ini. Nah, transformasi sistem pendidikan ini kami upayakan melalui Merdeka Belajar. Dan betapa pentingnya pendidikan karakter dalam Merdeka Belajar sampai kita merubah sistem pemetaan mutu pendidikan kita untuk bisa mengukur nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Yang dulunya ujian nasional yang semua orang tua dan murid stres, sekarang sudah hilang dan sudah diganti oleh asesmen nasional. Asesmen nasional ini tidak bisa dibimbelkan, jadi ini sama kayak tes PISA internasional, seperti ada numerasi dan literasi, tapi yang lebih penting lagi bahkan adalah ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Dan dari survei-survei ini kita melihat, mengakses nilai-nilai Pancasila yang ada, yaitu nilai-nilai kebinekaan, nilai toleransi, nilai-nilai keamanan di dalam lingkungan sekolah. Dan dari situlah kita akan mengukur peta mutu pendidikan di Indonesia tidak hanya berbasis kemajuan atau pencapaian kognitif, tetapi terhadap nilai-nilai yang disemai, seperti menggunakan kata-kata nilai-nilai yang disemai di dalam budaya pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Jadi jauh lebih holistik. Ini adalah salah satu big data program terbesar pemerintah pusat, asesmen nasional ini, karena semuanya nanti bisa dianalisa on the cloud dan bisa juga digunakan untuk berbasis riset. Dan ini lagi jalan ini sekarang semua. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak sekarang, mungkin mereka terpilih dalam asesmen nasional dan sedang melaluinya. Kemarin saya baru berkunjung juga. Jadi ini suatu milestone yang sangat cocok dan searah dengan kebijakan dari Kementerian Agama. Nah, tidak suatu kebetulan bahwa 1 dari 6 profil pelajar Pancasila, nomor 1 dan nomor 2 saya bacakan, yang lainnya nanti bisa saya ceritakan lain. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila ini ada 6, dan ini adalah tujuan profil dari manusia yang ingin kita ciptakan pada saat dia keluar dari sistem pendidikan kita. Ketiga adalah gotong royong, kemampuan kolaborasi. Keempat adalah kemandirian.
kelima bernalar kritis, dan 6 kreatif. Jadi kebinekaan itu satu, mengambil posisi satu dari 6 pilar profil pelajar Pancasila. Itu betapa pentingnya. Dan kenapa kita memilih kebinekaan global? Karena anak-anak kita akan berkompetisi secara global, tapi lebih penting lagi nilai-nilai kemanusiaan, mau bangsa apapun, suku apapun, agama apapun, itu harus generasi berikutnya sudah merasa mereka adalah dunia, apalagi menghadapi masalah yang akan dihadapi generasi muda, yaitu perubahan iklim. Apalagi betapa pentingnya kita membangun jembatan-jembatan, bukan malah menciptakan sekat-sekat di antara kita. Nah, pendidikan karakter yang berkualitas ini dan iklim sekolah yang toleran membutuhkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Makanya saya luar biasa senangnya dan mendukung 100% program modul-modul pembelajaran untuk guru dalam moderasi beragama. Ya, luar biasa. Kami juga mengupayakan sejumlah terobosan dalam program pendidikan guru, seperti menyisipkan topik kebinekaan dan nilai-nilai moderasi beragama dalam materi pendidikan guru penggerak. Bagi yang belum tahu, program guru penggerak ini program yang luar biasa selektifnya, 9 bulan pelatihannya, dan mereka lah yang akan menjadi calon-calon pemimpin kepala sekolah dan pengawas-pengawas kita. Jadinya sangat penting peran guru penggerak, alumninya itu akan menjadi pemimpin pengawas kepala sekolah. Dan kami juga menyertakan materi-materi toleransi dalam musyawarah guru mata pelajaran yang meliputi komitmen kebangsaan, bersikap moderat, kesetaraan dan kemanusiaan, berpikiran terbuka dan kritis, dan akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Selain itu, kami juga sedang merancang materi terkait moderasi beragama beserta Kemenak untuk disertakan dalam kurikulum sekolah penggerak. Itu adalah kurikulum prototipe yang sedang kita tes di dalam sekolah-sekolah penggerak, dan disitulah konten-konten moderasi beragama kita akan juga melakukan risetnya dan mengimplementasi di 2.500 sekolah penggerak yang akan terus berkembang setiap tahunnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami menyambut sangat positif inisiatif Kementerian Agama untuk merancang sebuah program yang memungkinkan upaya penguatan moderasi beragama berlangsung secara sistematis. Kata kuncinya itu. Saya melihat Gus Yakut sudah menyiapkan bukan hanya modul-modulnya untuk para guru-guru, sudah menyiapkan above the line marketingnya juga, konten ya, di berbagai macam sosmed dan materi-materi konten yang sangat penting juga, dan juga menyisipkannya dalam kurikulum agama, mata pelajaran agama. Jadi sudah lengkap ini paketnya. Gurunya terpegang, kurikulumnya terpegang, dan masyarakatnya pun juga kena, sehingga perubahan ini bisa terasa. Itu kami juga menggunakan strategi yang sama dalam pusat penguatan karakter kami terhadap values-values pendidikan dan values Pancasila, seperti contohnya perundungan, bullying. Kalau ada teman-teman melihat video-video Kemendikbudristek yang baru-baru keluar, agak viral ya, karena agak berbeda dari sebelumnya. Itulah sebenarnya kenapa pentingnya above the line konten itu juga sangat penting. Saya sangat optimis bahwa kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam program aksi moderasi beragama ini akan pasti sukses, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan akan mengakselerasi terwujudnya ekosistem, suatu ekosistem pendidikan yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, ya, perbedaan sebagai kekuatan. Saya selalu bilang, saya tidak ingin anak-anak generasi berikutnya Indonesia itu hanya bisa mentoleransi perbedaan, tapi untuk mencintai perbedaan, untuk menyadari bahwa perbedaan itu adalah sumber kekuatan kita, dan kalau kita kembali kepada budaya kita dari awalnya adalah budaya yang sangat moderat, budaya yang sangat berbineka, dan itu adalah kekuatan asli kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.